Selamat siang buat Pak Kasgiof dan rekan-rekan staf Stasiun Geofisika Gunung Sitoli. Mohon izin. Sebentar dulu. Ini kita ada kue. Nah, tinggal ada lilinnya ini. Gimana ini? Ya, boleh Pak. Kue, Pakai mancis, Pak. Kalau mau sambil makan, sambil apa boleh Pak. Kita santai kok Pak presentasinya. Ini nggak usah dulu, ulang tahun. Mohon izin meminjam waktunya sebentar untuk dalam rangka tugas diklat PMG Ahli Angkatan 43 di topik karya tulis ilmiah, yaitu tugasnya itu meresum jurnal orang lain, Pak. Jurnal yang saya resum itu berjudul Electromagnetic Precursor to the 2016 Kumamoto Earthquake, yaitu prekursor menggunakan data elektromagnetik yang berasosiasi dengan gempa Kumamoto. Penulisnya Alexander Sekotov sebagai penulis pertama. Outline di presentasi saya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua data, yang ketiga metode dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Di wilayah barat Jepang itu untuk prekursor jangka menengahnya ditemukan penelitian yang lain itu sekitar sebesar 1%. Tapi di wilayah Kumamoto itu terjadi gempa bumi yang serius, yang cukup serius. Pada jurnal ini mempelajari tentang fenomena elektromagnetik yang berasosiasi dengan gempa bumi Kumamoto. Sejak gempa bumi Kobe tahun 1995 telah dikembangkan berbagai jenis sistem pengamatan efek dari seismogenic di seluruh dunia. Tidak hanya pada lapisan litosfer, namun juga pada lapisan atmosfer dan ionosfer. Seperti menggunakan data magnet bumi dan menggunakan data petir, Pak. Untuk data gempa yang diteliti itu gempa, dia ada 3 gempa beruntun di 2 hari yang berdekatan. Gempa pertama kekuatan 6,5, gempa kedua kekuatan 6,4, gempa ketiga yang lebih besar di 1 hari setelahnya, yaitu 7,3 yang di sekitar pada gambar ini. Data elektromagnetik yang digunakan itu di stasiun pengamatan Kanoya dan jaringan pengamatan elektromagnetik Chubu, yaitu kode stasiunnya NAK, SHI, dan IJU. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama variasi medan magnet ultra low frekuensi. Data pengamatannya itu dipakai pengamatan di stasiun Kanoya. Komponen yang diukur itu komponen horizontal, vertikal, dan deklinasi menggunakan peralatan magnetometer dengan sampling rate 1 Hz. Data yang digunakan dalam rentang 15 Januari sampai akhir Mei 2016. Ini datanya ini dipakai penulisnya karena di rentang waktu itu yang nampak banyak anomalinya, Pak. Di panel yang kedua ini panel kedua yaitu menunjukkan komponen horizontal, panel yang ketiga komponen vertikalnya, Pak. Dan yang panel yang di sini itu polarisasi atau perbandingan antara panel vertikal dengan yang panel ini, Pak. Dari sini didapat anomalinya sekitar di bulan Maret, 1 bulan sebelum kejadian gempa. Kalau untuk polarisasi didapat di bulan 2, Pak. Selanjutnya radiasi elektromagnetik yang di jaringan yang 3 tadi didapat anomalinya itu di sekitar tanggal 8 sampai tanggal 11, yaitu lumayan tingginya di tanggal 10, Pak. Kalau dari
arah yang didapatnya dari tanggal 8 sampai tanggal 11 itu terima kasih. dari tanggal 8 sampai tanggal 11 itu arahnya ke 3 gempa yang tadi, Pak. Dari tanggal 8 kita lihat ke arah barat dayanya stasiunnya itu ke arah yang hitam ini, ke arah yang di sebelah sini. Tanggal 9 juga seperti itu. Tanggal 10 Ini juga tes seperti nanti itu. nggak nampak loh. Tanggal 11 juga seperti itu. Kejadian gempanya ada di tanggal 14 dan 15 yang seperti di lingkaran merah ini. Kesimpulannya, untuk prekursor gempa bumi menggunakan data elektromagnetik ini didapat pada efek litosfer terdapat gangguan sebulan sebelum kejadian gempa bumi. Untuk efek atmosfer perubahan terlihat jelas pada tanggal 8 sampai 11 April 2016. Yang terakhir demikian presentasi yang yang bisa dijelaskan, Pak. Ini dari jurnalnya yang tadi itu yang coba saya resume, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Ayo yang lain tanya. Randy, Virgi dulu. Randy ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada tadi udah 2 juga, belum ada lagi. Rian dulu, Pak. Rian. Nah, ayo Rian. Udah jelas, Pak. Betul, jelas. Nanti saya tanya. Nanti tanya soal Rian. Virgi? Cukup, Pak. Virgi ada pertanyaan? Cukup. Kakang Prabu? Cukup. Bagus. Bagus, Pak. Cukup jelas, Pak. Hah? Cukup jelas. Nggak ada pertanyaan? Iya, Pak. Nggak ada, Jelas. Pak. Bingung mau nanya apa. Jelas, Pak. Bingung, Ya, Pak, nanya apa, Pak. saya tanya di bagus sekarang ya. Oh, jelas. Iya, Pak. Yang banyak, Pak. Yang banyak, Pak. Ayo. Rian bertanya. Tester? Saya tunggu. Kapan dia? Kapan saya nggak ada makannya, nggak bertanya. Iya, sebetulnya kita perlu makan dan minum, tapi udah haus inilah. Dalam rangka puasa, Pak, nanti malam makannya, Pak. Oke, dan kalian kirim aja lah ke rekening KSR nanti, KSR yang mau apa. Bisa nyusul nanti, Pak. Kalau udah keluar gaji 14, Pak. Oke, saya yang bertanya ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Sebenarnya saya pingin itu nggak usah pakai sampai keluar luar negeri lah. Data kurang ya bisa data-data di wilayah kita aja gitu. Misalnya wilayah Indonesia, misalnya wilayah pertama di Nias gitu kan. Ini sebenarnya nih kamu bikin untuk keluar negeri itu supaya nggak ada pertanyaan. Ya, karena kami belum pernah ke Jepang, ya kan? Enggak, Pak. Kalau untuk yang ini sebenarnya pengennya pakai data Nias, Pak. Tapi kan jurnal prekursor gempa bumi itu untuk Indonesia masih sedikit yang meneliti, Pak. Memang ada untuk data Sumatera, tapi itu jurnalnya sudah lebih dari 5 tahun. Ketentuan di ujiannya ini, ketentuan tugasnya ini jurnalnya harus paling lama itu 5 tahun, Pak. Ini kami bukan meneliti sendiri, ini kami cuma meresum jurnal orang lain aja, Pak. Pengennya sih sebenarnya jurnalnya pakai datanya Nias atau Sumatera, tapi nggak ada dapat, Pak. Dapatnya yang Jepang nih yang adanya, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak minta maaf. Oke, saya hanya bertanya ini, Tim. Iya, Pak. Coba buka apa presentasinya. Ya. Oke, presentasinya yang keberapa itu?
Yang ketiga, coba ketiga. Ini Pak. Bukan. Yang 455 ya, ya. Nah, di penelitian prekursor Ya. di medan magnet kan ada 3 komponen itu, Ya. RVD, HPD, bahasa Inggris sedikit lah, HPD. Nah, yang saya tanyakan, apa kegunaan dari prekursor itu menggunakan 3 komponen tersebut? Kenapa nggak satu aja, kan sudah mewakili yang 3? Ya, kenapa harus 3-3-nya? Padahal semua mencatatnya itu adanya anomali, Iya ya Pak. kan? Iya. Nah, kenapa nggak satu aja diambil datanya? Iya Pak. Entah mau ambil apa, H mau bandel V atau B, ya kan? Iya Pak, kalau yang itu udah dijawab. Yang kedua, apakah setiap tingginya anomali itu adanya menyebabkan akan terjadinya gempa, ataukah ada pengaruh-pengaruh lain seperti gangguan gelombang matahari ya, gelombangan matahari, sehingga ada terputusnya hilang sinyal gempa sinyalnya, gangguan magnetik, ya kan, ada gangguan magnetiknya sehingga terjadi gangguan magnetik. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa pengaruhnya gangguan magnetik untuk kehidupan manusia sehari-hari, ya kan? Yang keempat, apa tujuanmu sehingga ngambil medan magnet dalam presentasi keahlian ini? Apakah ada tujuan-tujuan tertentu sehingga kamu ambil tentang medan magnet bumi? Itu aja dulu, nanti kalau ada kita tanyakan lagi. Baik Pak, kalau yang pertanyaan pertama, kenapa 3 komponen? Untuk penelitian awal memang Pak, di yang penelitian gempa Kobe 1995, peneliti-peneliti pendahulu memang mereka makainya yang 1 komponen aja Pak, tapi itu tidak langsung menggambarkan kalau ada anomalinya itu berarti pastinya gempa bumi Pak. Karena kan kalau untuk komponen horizontal dan vertikal itu bisa aja gangguan dari atas atau dari samping dari sensor Pak. Kalau ada kegiatan aktivitas manusia atau ada pembangunan atau apa itu pasti mereka terganggu Pak. Jadi butuh, nah sering berjalannya waktu penelitian itu semakin berkembang, didapat metode yang lebih baru yaitu mereka pakai 3 komponen, dan yang terakhir itu pakai metode polarisasi antara komponen horizontal dengan jet per H Pak. Jadi bisa didapat hasil yang lebih akurat untuk penentuan anomali gempanya Pak. Kalau yang kedua, yang pertanyaan kedua, apa semua anomali itu bisa disebut sebagai prekursor gempa bumi? Dari yang pernah saya baca itu tidak semua Pak, bisa aja dia karena ada efek lain seperti yang tadi dibilang aktivitas di sekitar talatan, yang kedua karena badai magnet bumi yang Bapak bilang tadi, karena kalau di perkembangan di BMKG sekarang kalau setiap ada anomali itu dicocokkan dengan indeks DST, yaitu menggambarkan tentang badai magnet bumi, badai magnet. Kalau ada badai magnet, kalau ada anomali dilihat indeks DST-nya tinggi atau enggak. Itu kalau tinggi berarti dia bukan karena prekursor gempa bumi, berarti karena ada badai magnet Pak. Kalau yang ketiga, efek badai magnet itu berpengaruh pada kehidupan bumi, itu kayak kita di lintang Khatulistiwa ini tidak terlalu berpengaruh Pak. Yang kelihatan nampaknya dia di lintang tinggi Pak.
kayak nanti jaringan Telkomsel agak terganggu, jaringan telepon agak terganggu, jaringan televisi terganggu juga, Pak. Yang keempat tadi pertanyaan apa ya, Pak? Lupa aku. Mungkin cuma itu yang bisa dijawab, Pak. Kalau pertanyaan yang terakhir tadi apa, Pak? Apa tujuanmu iya. mengambil tentang medan magnet? iya. Apakah ini suatu tanda-tanda atau hanya ada hal-hal yang tujuan di belakang? Sebentar, Pak. Charger Ada hal-hal tertentu. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Bentar, Pak, ya, sambil nyari laptop dulu. Laptopnya kalau dasar saya mengambil magnet bumi itu, Pak, berangkat dari waktu D4 kemarin, skripsi saya ngambil tentang prekursor gempa bumi dengan data magnet. Yang selanjutnya, pada saat ini kita BMKG selalu dituntut oleh masyarakat, kenapa hanya pada saat gempa bumi aja dikasih informasi. Kenapa sebelum gempa bumi? Jadi saya punya impian kalau bisa didapat metode yang tepat, penelitian yang tepat, bisa kita menunjukkan tanda-tanda awal sebelum gempa bumi, Pak. Jadi minimal bisa memberi tahu ke masyarakat akan ada tanda-tanda gempa bumi, Pak, seperti meteo pada saat ini akan hujan atau seperti itu, Pak. Impiannya seperti itu, Pak. Tapi kan ini masih perjalanan panjang, masih butuh penelitian yang lebih lengkap lagi dan metode yang lebih lengkap lagi, Pak. Ya berarti nggak ada hal-hal tertentu ya? Hal-hal apa, Pak? Maksudnya nggak ada tujuan-tujuan tertentu ya? Cuma itu aja sih, Pak. Maksudnya entah pindah keuntungan gitu. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak, kalau itu, Pak. Masih belum. Oh, nggak ada. Berarti nggak, kalau nggak ada. Kalau pindahnya pengen pindah ke Balai, Pak. Saya kira ada, kalau ada biar saya usahakan, tapi nggak ada ya udah, ya saya nggak berusaha gitu. Kalau pengen pindah ke Balai, Pak. Nah, oke, selanjutnya ada ya? Yang ini coba ini ini yang dibilangnya tadi anomalinya ya. Yang ini, Pak, yang hitam-hitam ini, Pak. Iya. Kenaikan perubahannya, Pak. Coba agak ke atas, Tin, nggak nampak tanggalnya, Tin. Nah, itu agak ke atas, ya. Nah, itu di bulan Maret itu ya tinggi anomalinya. Iya, Pak, kalau untuk komponen horizontal dan vertikal di bulan Maret, Pak. Tapi untuk kita perbandingan antara horizontal dan vertikalnya, yang polarisasinya dia di akhir-akhir Februari, Pak. Mau ke awal Maret. Nah, itu kalau kita lihat itu ya, Tin, ya. Itu hampir merata semua ada anomalinya. Iya. Nah, di bulan Juni itu di akhir, di bulan akhir itu hampir akhir paling ujung kanan. Yang ini? Yang aja itu. Nah, itu termasuk anomali atau enggak? Karena itu cuma hanya di bawahnya nggak ada itu di komponen dia. Komponen yang ini, Pak. Itu kan kosong semua itu. Itu bawahnya soal kosong. Sedangkan kita perhatikan itu di bulan Maret itu semua ada gitu. Di bulan Februari itu juga ada semua itu. Nah, di ujung data ini nggak ada gitu di bawahnya. 3 data itu kosong. Ini bisa badai magnet atau anomali atau apa yang lain? Nah ini, Pak, memang ini kalau kita lihat dari grafik ini disebut anomali, Pak. Tapi kalau ini anomali apa? Nah di jurnalnya ini tidak dijelaskan, Pak, ini anomali apa. Yang di jurnal ini cuma menjelaskan yang sebelum kejadian gempa ini, Pak.
kejadian gempanya yang di garis merah ini. Nah, yang setelah ini tidak dijelaskan, Pak, dia anomalinya apa. Tapi kalau dilihat dari grafik, dia anomali, Pak. Bisa jadi karena aktivitas di sekitar sensor atau karena badai magnet, Pak. Kalau ini kan di sini gempa nih. Ini sini nggak ada anomali nih. Yang di mana, Pak? Iya, ini berarti yang jadi pendamping penelitian dia ini kan, sini terjadi gempa, ya kan? Nah di sini ini ada ini anomali nih di bulan Maret, tapi tidak ada gempa. Ya. Coba jelaskan Tim. Maksudnya, Pak? Itu yang pas ada kusormu itu, pas di kusormu itu, Ya. itu kan enggak sebelah kanan sebelum garis merah. Sini, Pak. Sebelum garis pas gempa. Nah, bukan. Nah, itu kan situ kan sebelum ada gempa itu kan ada anomali semua itu. Iya. Nah, terus itu di bulan Maret itu coba kursor kembali ke kiri kayak itu. Nah, itu juga kan ada anomali semua itu. Iya, Pak. Nah, kenapa di situ nggak ada gempa? Ada, Pak, kecil-kecil dia. Tapi kalau yang dibuat di penulis ini, berarti yang kuning itu gempa itu. Iya, Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan di ujung lagi itu terjadi gempa. Yang ini, Pak. Tapi di bawahnya nggak ada anomali. Yang ini, Pak. Ya. Nah, yang kalau yang di sebelah kanan ini penulisnya itu nggak jelasin, Pak. Yang jadi lingkup penelitiannya cuma yang sebelah kirinya nih, Pak. Yang setelah garisnya ini penulisnya nggak jelasin, Pak, itu apa. Nggak ada dibahasnya, Pak. Jadi aku nggak tahu ya, kalau dari yang kulihat memang anomali, Pak. Karena kalau dari grafik ada perubahan berarti ya anomali gitu, Pak. Tapi kalau anomalinya disebabkan oleh karena kemungkinan ada gempa atau enggak, kita nggak tahu, Pak. Entah karena ada badai magnet atau ada kegiatan yang lainnya gitu, Pak. Ada gangguan yang lainnya, Pak. Hah? Oh. Ya mungkin Rian ada tambahan sedikit. Tadi sama Mahmudi ada nambah, sama Martin nggak ada nambah. Dikasih. Ayo Mahmudi, ada tambahan Mahmudi? Bagus. Ada tambahan? Terus deh. Lagi kamar mandi mungkin, Pak, atau lagi ada kegiatan yang lain? Ada kok di sini, Pak. Jadi kesimpulannya dulu, Tin, coba lihat. Di kesimpulan. Bahasa pengamatan tanda-tanda awal elektromagnetik kumomosi adalah efek litosferik. Litosferik berarti pisan batuan di atmosfer juga permukaan terlihat. Ini nggak kamu bikin tanggalnya berapa terjadi gangguan, nih? Dalam sebulan itu gangguan gitu maksudnya. Sekitar tanggal 15 Maret, Pak, kalau nggak salah di jurnalnya bilang, Pak. Ya itu dulu ditulis lah efeknya litosfer tanggal berapa. Ya nanti dibuat, Pak, kalau gitu, Pak. Nah itu misalnya amplitudonya berapa itu juga diberitahu gitu loh. Dengan amplitudo segini, nah ini mungkin dengan
kan kadang-kadang juga kan bisa kita lihat itu. Nanti kalau misalnya berarti amplitudo segini dengan gangguan seperti ini, nah inilah mungkin tanda-tandanya akan ada akan terjadi gempa gitu. Iya Pak, tapi Nah, di di sini kan jurnalnya nggak ada dijelasin di amplitudo berapa dia Pak. Dia cuma jelasin di tanggal berapa, terus ditunjukin di grafiknya Pak. Gitu aja Pak. berarti hanya tanggalnya saja dikasih tahu. Iya Pak. Bahwasanya tanggal segini ada anomali gitu aja ya. Iya Pak, nanti kalau untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bakalan saya pelajarin lagi Pak dari jurnal-jurnal yang lain Pak. Nah, ini kan udah merupakan jadi peluang kamu untuk meneliti tentang badai magnet prekusor. Iya Pak. Kapan kamu mau bisa menelitinya? Nyampe ke situ di kode. Nah, ini jadi PR kamu, Din. Ya kan? Dia nggak menjelaskan, dia hanya menyatakan ini anomali, ya kan? Iya, Tapi Pak. dia menarikkan ke hal-hal lain gitu. Misalnya Iya. yang signifikan, jadinya misalkan amplitudonya berapa, kan gitu kan? Iya Pak. Nah, ini bisa jadi penelitian kamu Iya Pak. untuk ngambil S2. Mau S2 atau mau pindah? Pindah dulu lah Pak, baru nanti S2. Ya itu kalau saya setujui kan. Masa nggak disetujuin Pak? Setujuin lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Esther. Banyak bertanya, out juga sih. Oke, ada yang lain? Randi, Virgi, Kakang Prabu, Cukup, Pak. Cukup, Pak. Mamudi. Oke, cukup kata Etin. Oh baik Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, sampai berjumpa di lain waktu Pak. Iya, jadi ini gimana nih makan-makannya ulang tahun? Makan-makan nanti menyusul Pak. Ulang tahun dah. Kami udah beli kue tuh satu. Sebiji aja kuenya Pak.